Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hadyun Nabi fi Tarbiyatil Awladi ala Daw'il Qur'ani was Sunnah, tentang mendidik dan membangun rumah tangga, terkhusus mendidik anak-anak kita sesuai dengan perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih membahas bagaimana potret orang-orang soleh terdahulu dalam mendidik anak-anak mereka, dan sampailah kita kepada pembahasan bagaimana Luqman Al-Hakim dalam mendidik putranya atau mendidik anaknya. Luqman disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang kami kutip di sini adalah seorang yang salih di kalangan Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihi salam. Dan Luqman ini bukanlah seorang nabi, juga bukan seorang rasul. Luqman kemudian punya gelar Al-Hakim. Jadi Al-Hakim ini bukan nama pengikut dari Luqman, melainkan gelar yang bermakna yaitu penuh hikmah, bijaksana. Luqman Al-Hakim, si bijaksana, orang yang penuh hikmah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menukil dari pernyataannya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Luqman itu seorang abdan habasyian najjaran, yang merupakan seorang budak berasal dari Habasyah, yaitu di daerah Ethiopia, Afrika, dan seorang najjar, profesinya adalah seorang tukang kayu, lebih tepatnya tukang kayu. Tetapi juga ada yang menyebutkan profesi lain dari Luqman Al-Hakim, yaitu merupakan seorang qadhi, hakim, seorang hakim di kalangan Bani Israel pada zamannya Nabi Daud alaihi salam. Di dalam hadis yang dinukil oleh Ibnu Katsir, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda seperti ini: ittakhadu as-sudana fa inna thalathatan minhum min sadati ahlil jannah. Ambillah oleh kalian
pelajaran dan hikmah serta teladan dari orang-orang yang berkulit hitam. Sesungguhnya ada 3 di antara mereka yang termasuk penghulu ahli surga, yaitu Luqmanul Hakim, wan Najasi, wa Bilal al-Mu'azzim. Jadi 3 orang yang berkulit hitam di sini disebutkan Luqman al-Hakim, yang tadi yaitu berasal dari Habasyah, Najasi seorang raja yang juga dari Habasyah, yang ketika itu kaum muslimin pernah hijrah ke Habasyah untuk meminta suaka, dan Raja Najasi disebutkan saat itu beragama Nasrani dan beliau pun masuk Islam, sebab diriwayatkan Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat gaib untuk Raja Najasi. Dan yang ketiga adalah Bilal al-Mu'adzin, yaitu juru azannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tabrani. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir mengenai keterangan-keterangan tadi ini juga mengandung faedah serta pelajaran bahwa Islam tidak memandang dan membeda-bedakan warna kulit manusia. Tidak ada yang utama antara putih dengan hitam atau sebaliknya. Yang membedakan dan yang mengistimewakan antar manusia hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bisa menjadi dalil bahwasannya ya Islam memuliakan ya seseorang itu dengan ketakwaannya. Sebagaimana Luqman adalah seorang hamba yang soleh, berkulit hitam, bahkan seorang budak. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Di dalam Al-Qur'an ya sampai diabadikan namanya juga suratnya, surat Luqman. Begitupun juga dengan yang lain seperti ya tadi sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, mantan budak berkulit hitam, dan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun diangkat menjadi juru azannya Rasulullah Muhammad SAW. Ya bahkan disebutkan di dalam hadis secara spesifik, terompahnya Bilal itu sudah sampai ke surga. Sebelum Bilal sampai ke sana, ini menunjukkan ya keutamaan dari sahabat Bilal bin Rabah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas ya tentang Luqman yang bergelar Al-Hakim. Jadi Luqmanul Hakim, Luqman yang ahli dalam hikmah. Di dalam buku ini Syekh Al-Qahtani rahimahullah menukil beberapa nasihat Luqman kepada putranya yang terdapat di dalam Quran surat Luqman ayat 13. Kalau ayat 12-nya tentang syukur, itu adalah amalan yang memang dilakukan oleh Luqman terhadap dirinya sendiri. Adapun ayat 13-nya itu menceritakan bagaimana amalan yang hendaknya dilakukan oleh putranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa, dan dia Luqman ya'idhuhu, memberi mau'izah, nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai ananda,
Ya, sebutan yang sangat lembut dan sangat dekat antara ayah dengan puteranya. Jadi tidak sekedar nak, tapi ada yang lebih halus lagi. Ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah, berbuat yaitu syirik. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun. Lam di sini memiliki arti yaitu benar-benar, ya. Zulmun, kezaliman, azim, yang besar, ya, kezaliman yang besar. Kemudian kita baca saja ayat yang masih dikutip oleh Syekh Al-Qahtani rahimahullah di ayat 16 sampai dengan 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Luqman Al-Hakim. Kata Luqman, ya bunayya, innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Kita terjemahkan dulu. Kata Luqman, wahai putraku, wahai ananda, innaha, sesungguhnya, intaku, jika kau membawa misqal, yaitu seberat, ya, habbah, biji, min khardalin, dari sesuatu yang paling kecil, mungkin bisa kita katakan sawi, ya, biji sawi, ya, habbatin min khardah, min khardal, biji sawi, ya. Fatakun fi sakhrah, yang kau bawa di dalam sakhrah, batu yang sangat besar, yaitu kau berada di tempat persembunyian, yaitu dalam batu yang besar, sambil membawa seberat biji sawi, dalam tanda kurung, yaitu kebaikan atau keburukan, amalan yang dibawa di sini. Dan kau dalam keadaan bersembunyi di dalam batu yang besar, au fis samawat, atau kau bersembunyi di langit, di langit-langit, au fil ardi, atau kau juga bersembunyi di muka bumi yang luas ini. Ya'ti bihallah, Allah pasti akan membawa pula atau menunjukkan yang kau bawa tadi berupa amalan yang paling kecil, baik itu kebaikan maupun keburukan. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah itu maha lembut lagi maha memberitakan segala sesuatu. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kemudian Luqman berkata lagi kepada putranya, ya bunai, wahai putraku, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan, ajak kepada yang ma'ruf, yang baik, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar, wasbir, dan bersabarlah kamu hai ananda, ala ma asabak, atas apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan perkara yang berat. Min azmil umur, ya, perkara yang berat dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian beliau juga melanjutkan nasihatnya kepada putranya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai ananda, jangan kau palingkan pipimu dari manusia, dan jangan kau tamshi, jalan, fil ardi, di muka bumi ini, marahan, dalam keadaan yang angkuh,
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka, kulla, setiap mukhtalin, orang yang membanggakan diri, fakhur, dan sombong. Di ayat berikutnya kemudian Luqman juga menasihati putranya, waqsid fi masjika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Hendaklah engkau atau sederhana, ya, sederhanalah kau dalam berjalan, serta pelankan suaramu, sesungguhnya suara yang paling mungkar di sisi Allah adalah suaranya keledai. Selesai ayatnya kita baca, tinggal kemudian kita simak penjelasan Syekh Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan atau menukil, ya, tafsir, kalau tidak salah ini adalah tafsir dari Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Beliau menukil penjelasan Syekh Abdurrahman Sa'di mengenai ayat yang tadi dibaca, dari ayat yang ke-13, 16 sampai 19. Allah Subhanahu wa ta'ala lam yadhkur anhu illa annahu atahul hikmah. Allah tidak menyebut tentang Luqman di dalam Al-Quran, melainkan karena Luqman itu orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau diberi hikmah, memiliki, ya, pelajaran yang penting, Allah angkat kisah Luqman. Dan di sini menunjukkan atau menegaskan Luqman bukanlah seorang nabi, juga bukan seorang rasul, yang mana nabi dan rasul itu diberi wahyu, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wahyu, sedangkan Luqman hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-hikmah. Dan Allah menyebut sebagian hikmah yang Allah berikan kepada Luqman pada saat apa? Pada saat Luqman memberi mau'izah kepada putranya. Luqman Al-Hakim di dalam ayat yang kita baca tadi menyebut usul al-hikmah wa qawaidaha al-kibar. Ada pokok-pokok hikmah atau inti-inti hikmah dan kaidah-kaidah besar, jamaah, yaitu dalam nasihat beliau, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuh. Ingatlah ketika Luqman memberi nasihat kepada putranya, ya, yaitu dalam nasihat Luqman kepada putranya ini diberi gambaran umum oleh Al-Mufassir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yaitu ada amrnya, perintah, ada juga nahi, cegahan atau larangan, dan jangan lupa kedua itu disampaikan dengan adanya iringan targhib dan tarhib, yaitu memberikan harapan dan juga ada memberikan ancaman alias kerugian kalau melakukan perkara yang dilarang syariat. Jadi ini komposisi umum nasihat Luqman kepada putranya. Ada perintah, kemudian juga ada larangan. Dan ini mungkin bisa kita berikan klarifikasi,
ya, barangkali kita pernah mendengar atau membaca keterangan ya mengenai mendidik anak itu tidak boleh menggunakan kata-kata larangan. Ya, jangan begini dan begitu, karena bentuk nasihatnya dengan kalimat negatif. Tapi kalau kita lihat bagaimana Luqman tadi menyampaikan, ya, jangan, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Nah ini dari keterangan-keterangan yang mungkin kita pernah dengar atau kita baca, ya, tidak mutlak ya hal itu dilarang. Kalau kita pelajari bagaimana gaya polanya Luqman dalam menggunakan diksi larangan itu seperti apa, kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, perintah dari Luqman kepada putranya adalah ikhlas, menyuruh putranya untuk ikhlas, yaitu dalam beribadah ini hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena selain Allah. Ini bentuk perintahnya yang terkandung dalam bentuk diksi larangan, yaitu Luqman melarang, mencegah anaknya dari perbuatan syirik. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan diksi jangan atau larangan itu menjadi dibutuhkan adalah perlu kita jelaskan kenapa itu dilarang, gitu. Kalau sekedar dilarang, ya mungkin itu akan bisa berdampak sebaliknya, malah dikerjakan, ya. Anak kalau disuruh ada anak dia manjat pohon, nah jangan tinggi-tinggi, malah tinggi-tinggi dia, ya. Nah jangan tengok ke kiri, dia malah tengok ke kiri, ya. Atau nak jangan bayangkan kodok warna merah, dia pasti kebayang. Nah, kalau lafaz-lafaznya seperti ini tanpa diiringi dengan penjelasan, ya, saya kira ini kita tidak pakai. Jadi itu belum lengkap, ya. Larangan itu belum menjadi nasihat yang positif kalau tidak diberikan penjelasan. Nah, Luqman Al-Hakim itu melarang anaknya untuk berbuat syirik dengan mengatakan jangan kau berbuat syirik, dijelaskan inna syirka la zulmun azim. Nak, jangan kau berbuat syirik, karena syirik itu perbuatan zalim yang sangat besar. Nah, di sini edukasinya, sehingga tidak sekedar mengatakan jangan atau dilarang anak itu tanpa diberikan penjelasan atau ilmu. Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada kita kalau menggunakan diksi larangan itu tidak mengapa, tapi harus dijelaskan kenapa itu dilarang. Luqman Al-Hakim wajjaha kaunahu aziman. Di sini beliau ingin menanamkan kepada jiwa putranya, nak, bahwasannya syirik itu perkara yang berat, dosa yang luar biasa besar. Kalau bahasanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dijabarkan kenapa syirik itu termasuk dosa yang top, yang mengerikan. Kata beliau, innahu la afdha'a wa absha'a mimman sawwal makhluqa min turab bimalikir riqab. Gimana tidak
besar dosa syirik itu, yang mana seseorang menyamakan antara makhluk, ya, kita ini yang diciptakan dari tanah, disamakan dengan Malikir Riqab, Allah yang memiliki, pemilik seluruh hamba, seluruh makhluk, ya. Kan syirik itu seperti itu, menyetarakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-hak khusus dan yang lainnya. Ketika kita diperintah berdoa hanya kepada Allah, nah orang yang musyrik itu sembari dia doa kepada Allah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyamakan, kalau dia minta kepada Allah, dia juga minta kepada selain Allah, kepada bebatuan, kepada gunung-gunung, kepada pohon berhala, ya. Jadi dia menyertakan, menserikatkan, syarikah itu juga satu akar kata dengan syirkun. Dia serikatkan selain Allah dalam ibadah. Dengan bahasa lain, orang yang musyrik telah mendua dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman besar. Wasawwalladzi la yamliku minal amri syai'an biman lahul amru kulluh. Orang yang musyrik itu juga menyamakan antara makhluk yang tidak memiliki apa-apa, jantungnya pun itu adalah pemberian dari Allah. Tidak ada orang yang bisa menghentikan jantungnya sendiri, atau sebaliknya, ketika jantungnya berhenti dia aktifkan kembali. Ini menandakan manusia begitu lemahnya. Dia juga tidak bisa menahan rambutnya ketika tumbuh, kukunya ketika memanjang, dan badannya yang terus berkembang, masa tua yang tidak bisa ditahan. Ini menunjukkan manusia yaitu di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang musyrik ini menyamakan, disetarakan kedudukannya dengan Allah yang memiliki segala sesuatu. Ini kezaliman besar. Kemudian juga digambarkan orang yang musyrik itu, ya, sawan naqisal faqira min jami'il wujuh bi rabbil kamil ghani min jami'il wujuh. Kita manusia yang penuh kekurangan, keterbatasan, kita fakir, butuh kepada Allah, kita banyak kurangnya dari segala aspek, disamakan dengan Allah yang maha sempurna, maha kaya dari segala aspeknya, ya. Kita mencari rezeki, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha dan berupaya. Lalu kita meyakini bahwasannya rezeki itu bersumber dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dia tidak sadar telah menyetarakan, ya, hak Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang memberi rezeki, ya, dengan mungkin atasan dia, bos dia, atau siapapun yang menjadi pemimpin dia dalam hal rezeki. Yang benar adalah mereka menjadi wasilah atau perantara rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang musyrik menyamakan, menyetarakan antara kita manusia yang sama sekali tidak punya andil untuk memberi nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat agama Islam. Adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nikmat dunia yang Allah juga berikan berupa rumah, berupa kendaraan, makan, minum, ya, kesehatan dan lain sebagainya. Wa ukhrahum, dan
ya kelak orang-orang yang beriman diberi nikmat surga oleh Allah. Orang Islam akan diberi nikmat surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah juga memberikan nikmat hati-hati manusia berupa kesenangan, ketentraman, kenyamanan. Dan badan-badan mereka manusia diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan, ya. Dan tidak ada yang bisa memalingkan kejahatan dan keburukan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Fahal a'zamu min hadzal dzulmi syai'un. Adakah perbuatan yang lebih zalim dari kesyirikan yang menyetarakan Allah dengan makhluk? Jadi ini detail yang luar biasa dari ulama kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi program utama seorang orang tua kepada putra putrinya, untuk ditanamkan kepada mereka kengerian terhadap dosa syirik. Nah, dosa syirik itu dosa yang besar, ya, dengan bahasa-bahasa yang mudah ditangkap oleh putra dan putri kita, ya. Sebagaimana Luqman mengawali nasihat itu kepada putra putrinya. Dan memang ini suatu ya, kurikulum, ya, mendidik anak yang luar biasa. Ketika seorang anak sejak kecil sudah diprogram seperti ini, maka dia akan menjadi anak yang yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, yang kita dapati justru sebaliknya. Yang dingerikan anak-anak kita sekarang ini adalah hantu, kan, gitu ya, pocong, ya, dan lain sebagainya. Tapi luput dari kita untuk menanamkan, ya, kengerian dalam diri mereka tentang besarnya dosa kesyirikan. Sehingga program itu yang tadi ditanamkan ke dalam jiwa-jiwa anak yang ngeri dengan makhluk-makhluk astral itu, kebawa sampai besar, ya. Sudah gelap gitu, udah pikirannya macam-macam. Ya, inilah tidak bisa kita remehkan bahwa anak yang masih seusia gitu mereka cocok, ya, sekali untuk kita tanamkan dalam jiwa-jiwa mereka untuk merasa ngeri dengan yaitu dosa syirik. Taib. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan juga, wa hal a'zamu dzulman mimman khalaqahu Allahu li'ibadatihi wa tauhidihi fa dhahaba bi nafsihi syarifah faja'alaha fi akhnasil maratib, ja'alha 'abidatan liman la yusawwi syai'an fa zalama nafsuhu zulman kabira. Jadi tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Yang seseorang ketika melakukan kesyirikan itu sesungguhnya dia meninggalkan jiwa yang mulia lalu menuju kepada jiwa yang buruk. Sebab orang yang melakukan dosa syirik itu membelenggu jiwanya, alias tidak merdeka, karena ya menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penjajahan dalam diri sebelum penjajahan yang sifatnya eksternal. Dan bahkan itu lebih mengerikan lagi ketika seseorang, ya, terjatuh dalam kesyirikan, jiwanya terjajah dengan ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Sesungguhnya di dalam Islam kita diajarkan ketakutan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Adapun kepada selain Allah yang memang sifatnya bahaya, takutnya ya fitrah atau sewajarnya, sebagaimana kita takut
ketika lewat ada ular, ada singa, itu takut yang fitrah. Adapun takut yang sifatnya mengagungkan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan waktunya ternyata sudah Isya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik sebetulnya untuk kita lanjutkan, tapi insyaallah di waktu yang lain. Tadi ada sholat, ternyata ini ada sebuah pelajaran besar mengapa Luqman Al-Hakim mendahulukan pemahaman tentang bahaya syirik sebelum sholat. Jadi bukan sholat dulu baru kemudian pemahaman tentang tauhid atau bahaya syirik. Ini insyaallah di pertemuan yang lain biidznillah ta'ala. Yang penting di sini kita sudah dapat poinnya. Pondasi yang utama untuk mendidik seorang anak adalah kenalkan mereka tentang bahayanya syirik. Hadza wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.